Sobat operator Arkas dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya, di mana saya akan berbagi cara dan trik dalam menyusun anggaran di aplikasi Arkas. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan berbagi cara bagaimana menginput insentif Panitia ANBK tahun 2021, baik itu insentif proktor, teknisi, insentif pengawas, sampai dengan transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK tahun 2021. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke sobat operator, di sini silahkan teman-teman semua bisa membuat rincian anggaran atau biaya pada pelaksanaan simulasi dan pelaksanaan kegiatan ANBK tahun 2021, di mana ada beberapa rincian yang sudah saya buat. Ada insentif proktor, ada insentif teknisi, ada insentif pengawas, ada makan dan minum dalam pelaksanaan kegiatan, ada snack, ada penggunaan paket data ponsel untuk kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK, dan ada juga transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK selama dalam pelaksanaannya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian aplikasi dalam penganggaran. Pertama-tama kita masuk ke penganggaran, kertas kerja. Setelah itu untuk sumber dana silahkan teman-teman pilih itu baik bos reguler maupun bos afirmasi. Nah di sini karena sekolah kami menerima bos afirmasi, jadi untuk kegiatan ANBK tahun 2021 sesuai juknisnya bisa kita menggunakan bos afirmasi. Nah selanjutnya kita masuk ke tambah baru. Nah untuk uraian kegiatannya, ini kita masuk ke kegiatan. Silahkan teman-teman ketik assessment ya. Setelah itu gulir ke bagian ke bawah. Di sini ada kegiatan simulasi pelaksanaan asesmen ANBK berbasis komputer. Silahkan kita klik. Setelah itu untuk kode rekening kita cari dengan kata kunci jasa. Nah di sini kita pilih tenaga operator komputer. Oke. Nah selanjutnya dalam uraian kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif proktor. Untuk harga satuan di sini kita masukkan Rp200.000 dan satuan adalah orang. Nah, selanjutnya kita klik di bulan November dan kita isi volumenya sebanyak 2 dan oke. Nah kita sudah membuat untuk insentif proktor ya teman-teman. Nah setelah kita membuat insentif proktor, yang kedua dalam kegiatan kita adalah untuk mengisi insentif teknisi. Di sini langsung kita sisipkan. Setelah itu untuk uraian kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif teknisi. Setelah itu kita untuk isi harga satuannya adalah 200 untuk satuan orang, dan kita klik di bulan November volumenya 2 orang. Kita klik oke. Nah di sini kita sudah membuat untuk
insentif teknisi. Nah, yang ketiga kita akan mengisi insentif pengawas. Langsung kita sisipkan. Nah, di sini untuk kode rekening kita ubah, teman-teman ya. Kita mencari jasa tenaga ahli. Di sini kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk jasa tenaga ahli, kegiatannya adalah uraian kegiatannya insentif pengawas. Insentif pengawas. Dan untuk harga satuan kita samakan sebagai contoh adalah Rp200.000. Dan untuk satuan orang, setelah itu kita klik di bulan November dan volumenya adalah 2 orang. Kita klik OK. Nah, teman-teman, kita sudah membuat insentif pengawas. Dan selanjutnya untuk bagian yang keempat, dalam rincian biaya yang sudah kita anggarkan, kita akan memasukkan biaya makan dan minum. Nah, di sini untuk biaya dan makan minum silahkan kita klik di insentif pengawas, kita sisipkan data, dan di sini untuk kode rekening kita ganti dengan makan minum. Nah, di sini ada belanja makan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk kegiatan, uraian kegiatan, kita ketik makan dan minum. Nah, untuk harga satuan kita akan menghitung harga satuan di mana kita sesuaikan dengan harga di mana teman-teman melakukan pelaksanaan kegiatannya. Misalkan sini kita isikan adalah Rp50.000, dan untuk satuan kita isi orang. Selanjutnya kita buat di bulan November. Nah, untuk volume kita sesuaikan dengan jumlah siswa dan pengawas serta teknisi yang melaksanakan kegiatan. Misalkan di sini siswa yang datang untuk melakukan kegiatan adalah 8, dan teknisi dan pengawas berjumlah 4 orang atau 2 orang ya. Misalkan kita isikan 2 orang, berarti jumlahnya adalah 10. Dan di sini kita semua isikan untuk makan dan minum kegiatan. Nah, ini misalkan teman-teman ada makan dan minumnya adalah pagi dan sore, misalkan pagi dan siang. Nah, di sini kita bisa kalikan jumlahnya. Misalkan kita masukkan jumlah 10 itu untuk sekali makan, dan bisa juga kita isikan 20 itu untuk makan pagi dan makan siang. Dan di sini saya contohkan kita isikan saja volumenya 10 dan kita klik OK. Nah, di sini sudah kita masukkan makan dan minum. Selanjutnya untuk bagian yang kelima kita akan memasukkan snack. Nah, di sini langsung kita sisipkan di makan dan minum. Di sini untuk uraian yang kedua untuk kegiatan langsung kita isikan snack. Harga satuan misalkan Rp20.000 satuan orang. Selanjutnya untuk bulan November kita samakan 10 orang atau 10 volume. Kita klik OK. Nah, untuk makanan dan minuman untuk belanja fasilitas pelayanan urusan pendidikan sudah kita masukkan. Selanjutnya bagian yang keenam adalah paket data untuk ponsel pada pelaksanaan
simulasi maupun pelaksanaan ANBK-nya nanti ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung klik sisipkan. Di sini untuk kode rekening kita cari internet dengan kata kunci ini, belanja kawat faksimil internet dan TV berlangganan. Kita klik OK. Dan untuk uraian kegiatan adalah paket data ponsel. Selanjutnya untuk harga satuan kita masukkan misal Rp100.000. Satuan adalah unit. Kenapa unit? Karena pada pelaksanaan kita misalkan ada 8 unit HP yang akan kita isikan paket datanya. Nah, makanya satuannya adalah unit. Setelah itu klik bulan November, kita isikan 8 unit. Klik OK. Nah, untuk paket data ponsel sudah terisi. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, yang banyak teman-teman pertanyakan, bagaimana cara untuk transportasi. Di sini kita bisa samakan untuk transportasi teman-teman ya. Untuk selama kegiatan, misalkan teman-teman membawa siswa ke kecamatan. Nah, untuk jarak tempuh itu kan menggunakan biaya yang cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk transportasi kita bisa mengambil dari insentif pengawas. Setelah itu kita sisipkan. Nah, untuk kode rekening kita bisa pilih. Di sini adalah perjalanan dinas dalam kota. Nah, di sini bisa kita mengambil dari belanja perjalanan dinas dalam kota. Kita klik OK. Nah, untuk uraian kegiatan sini bisa teman-teman uraikan. Misalkan kita isikan transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK tahun 2021. Nah, ini untuk uraian kegiatannya ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk harga satuan, misalkan di sini kita mengambil jarak tempuh yang besar ya teman-teman. Misalkan dalam jarak tempuh kita itu kita isikan 2.500.000. Nah, ini untuk membawa atau sebagai sewa kita membawa siswa ke tempat tujuan simulasi. Nah, misalkan seperti di tempat saya adalah di pedalaman dan bisa menempuh 1 hari perjalanan, sehingga kami bisa menyewa perahu untuk kegiatan ANBK ke kecamatan. Nah, di sini saya misalkan untuk kegiatannya harga satuannya adalah 2.500.000 untuk sekali perjalanan. Nah, jadi kita bisa bulatkan dalam harga satuan 2.500.000 itu untuk pulang dan pergi dalam satu kegiatan. Nah, setelah itu untuk satuan kita masukkan perjalanan. Nah, dalam kegiatan transportasi ini untuk bulan November kita hanya isikan volume untuk 2 orang. Nah, tapi sudah kita akumulasikan untuk semua seluruh biaya kegiatan ANBK, termasuk transportasi siswa pulang dan pergi. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi semua sudah kita isikan rincian biaya kegiatan pada pelaksanaan
ANBK tahun 2021. Nah, silahkan teman-teman berkreasi kembali apabila ada biaya atau harga yang berbeda dalam pengisian atau penginputan anggaran belanja untuk kegiatan ANBK. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, di mana saya akan berbagi bagaimana cara dan trik dalam penggunaan aplikasi Arkas pada pelaporan dana BOS tingkat sekolah dasar, baik itu BOS reguler, BOS afirmasi maupun BOS kinerja untuk tahun 2022. Nah, di sini saya akan berbagi dan memberikan trik bagaimana cara-cara dalam penggunaan aplikasinya. Jadi untuk teman-teman semua, pantau terus channel ini dan jangan lupa klik subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang update-update dalam penggunaan aplikasi Arkas tahun 2022. Saat ini saya akan berbagi bagaimana cara menampilkan sisa dana silva BOS reguler tahun 2021 yang akan kita tampilkan pada BOS reguler tahun 2022. Nah, silahkan teman-teman simak bagaimana tutorial dalam penampilan silva dana BOS reguler tersebut. Kita masuk pada tutorialnya. Pertama-tama silahkan teman buka aplikasi Arkasnya, dan di sini kita menggunakan versi Arkas 3.3. Nah, setelah itu silahkan teman-teman masukkan username beserta password yang teman-teman gunakan pada aplikasi Arkas. Nah, setelah mengisi itu silahkan teman klik login. Setelah kita dihadapkan dengan menu dashboard, kita langsung ke menu penganggaran ya teman-teman. Nah, di sini ada penanggung jawab, aktivasi kertas kerja serta kertas kerja. Nah, karena dana silva reguler pada tahun 2021 kita belum muncul. Nah, di sini untuk kertas kerjanya juga belum muncul ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menampilkan silva BOS reguler tahun 2021 agar muncul pada penganggaran BOS reguler tahun 2022. Nah, teman-teman langsung masuk ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada BOS reguler, ada silva BOS reguler, dan silva BOS afirmasi ataupun kinerja. Nah, karena pada saat ini kita akan menampilkan silva BOS reguler pada tahun 2021, maka kita akan membuat kertas kerja silva. Silahkan teman-teman klik langsung di kertas kerja silva. Nah, di sini pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang bagus, karena di sini aplikasi akan mengambil data silva pada anggaran tahun sebelumnya. Langsung kita klik OK dan tunggu sebentar. Nah, teman-teman, di sini karena sisa anggaran tahun sebelumnya atau silva tahun sebelumnya saya memiliki 752.000, maka di sini akan secara otomatis silva tersebut akan terisi karena sudah diambil dari servernya ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman samakan
dengan sisa anggaran pada sekolah teman-teman untuk tahun 2021. Nah, kalau teman-teman sudah menganggap itu benar, silahkan teman-teman klik OK. Nah, pada saat ini untuk dana silpanya di kertas kerja kebanyakan itu belum muncul ya teman-teman, karena tadi sudah kita masukkan kok bos reguler aja yang keluar masuk gitu, kok dana silpa yang tadi belum keluar. Nah, caranya teman-teman kembali kita untuk aplikasinya. Di sini teman-teman keluar. Nah, nanti setelah teman-teman keluar, silahkan teman-teman login kembali. Nah, di sini saya praktekkan bagaimana kita login kembali ya teman-teman. Kita masuk kembali ke aplikasi dan setelah itu kita masuk seperti biasa pada aplikasi Arkas-nya. Nah, sekarang kita sudah pada masuk di aplikasi Arkas-nya, dan teman-teman untuk melihat silpa tadi yang sudah kita masukkan apakah sudah keluar di menu sumber dana ataupun belum, teman-teman langsung masuk ke penganggaran. Setelah itu teman-teman klik di kertas kerja. Nah, di sini kita langsung ke sumber dana, apakah muncul, apakah belum. Nah, di sini punya saya sudah muncul untuk penggunaan sumber dananya ya teman-teman. Langsung kita klik untuk silpa bos regulernya. Nah, nilainya sudah sama ya teman-teman dengan silpa pada tahun 2021-nya, dan ini sudah siap kita anggarkan untuk penggunaannya pada tahun 2022. Nah, untuk penggunaannya nanti silahkan teman buat penganggarannya sesuai dengan yang akan teman-teman belanjakan atau teman-teman gunakan untuk tahun 2022 dengan cara tambah baru ataupun mengcopy pada anggaran sebelumnya, atau teman-teman sudah punya rekapan hasil tahun sebelumnya dan silahkan teman-teman inputkan. Oke teman-teman, saya kira ini saja yang bisa saya bagikan untuk cara menampilkan dana silpa bos reguler tahun 2021 yang akan kita inputkan pada penggunaan silpa bos reguler di tahun 2022. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman share, like, dan komen. Dan jangan lupa juga teman-teman klik tombol subscribe. Terima kasih. Selamat siang.
Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara kita untuk membuat atau menyusun laporan LPG tahap 1. Oke, apa-apa saja yang akan kita cetak, apa-apa saja yang akan kita buat. Silahkan teman-teman simak tutorialnya di video berikut. Dalam sampul di sini silahkan teman-teman berkreasi, silahkan teman-teman membuat sampul yang sederhana, silahkan teman-teman berkreasi bebas bagaimana untuk membuat sampul yang unik. Untuk SPT MH manual ini bisa teman-teman buat secara manual atau teman-teman juga nanti bisa download di link deskripsi. Nanti saya akan memasukkan di bawah ya. Di sini silahkan teman-teman isi, ada nomor kop atau nomor surat, dan silahkan teman-teman menginput identitas sekolah mulai dari nama sekolah, alamat, sehingga dan NPSN. Nah, berikutnya untuk di sini wajib teman-teman isi dalam penginputan realisasi yang sudah kita laksanakan, mulai dari kode rekening, ada pagu, ada realisasi dan sisa. Nah, di sini untuk kode rekening silahkan teman-teman lihat kode rekening apa yang ada di situ dan untuk wilayahnya. Nah, berikutnya adalah pagu. Pagu adalah pendapatan yang kita dapatkan dalam 1 tahun. Nah, seperti wilayah saya, karena wilayah saya dan wilayah teman-teman mungkin berbeda, jadi anggaran per siswa itu juga berbeda tergantung kabupaten atau wilayahnya masing-masing. Nah, dalam 1 tahun karena siswa saya terhitung kurang dari 60 siswa, maka saya hanya mendapatkan Rp56.400.000 untuk 1 tahun. Selanjutnya kita ke realisasi. Untuk realisasi ada 3 ya teman-teman, ada 3. Ada 1 sampai dengan tahap lalu, 2 tahap ini, 3 realisasi sampai dengan tahap ini. Nah, untuk realisasi dibagi menjadi 3. 1 realisasi sampai dengan tahap lalu, 2 realisasi tahap ini, dan 3 realisasi sampai dengan tahap ini. Dan ada juga sisa. Nah, di sini untuk menu realisasi silahkan teman-teman isi. Untuk realisasi sama dengan tahap lalu, di sini saya kira ini sama ya teman-teman, karena tahap lalu kita tidak ada karena kita masih ada pada tahap 1. Nah, selanjutnya untuk tahap ini, misalkan ini adalah tahap 1. Teman-teman sudah merealisasikan untuk periode Januari sampai dengan Maret. Silahkan teman-teman input berapa yang sudah teman-teman realisasikan atau sudah teman-teman belanjakan. Namun apabila teman-teman tidak melakukan belanja atau tidak melakukan realisasi pada tahap 1 untuk periode Januari sampai dengan Maret, silahkan usah diisi. Nah, namun apabila teman-teman ada belanja atau sudah direalisasikan untuk periode Januari sampai Maret, seperti yang saya bagikan ini, misalkan di sini 30% dari pagu untuk tahap 1 adalah Rp16.920.000. Nah, di sini silahkan teman-teman input apa yang sudah teman-teman isikan. Nah, ini saya contohkan. Jadi nanti apabila sudah kita input di tahap realisasi tahap ini, maka dia akan otomatis untuk realisasi sampai dengan tahap ini dia akan terisi otomatis ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan sisa uang yang ada di anggaran kita. Nah, dalam BKU
kita langsung masuk ke menu penata usahaan. Nah, di sini langsung kita masuk ke BKU dan pembantu BKU. Nah, di sini kita ada 4 yang akan kita cetak dalam aplikasi Arkas. Nah, di sini ada BKU kas umum, ada buku kas pembantu tunai, ada buku kas pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Nah, keempat ini nanti silahkan teman-teman download atau silahkan teman-teman print untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan Maret. Mengapa sampai Maret? Karena biasa teman-teman ini adalah sebagai bahan untuk pengecekan. Jadi walaupun untuk tahap 1 itu periodenya cuman Januari sampai Maret, tapi teman-teman harus mengcopy atau mencetak isi dari BKU ini, keempat BKU ini dari periode Januari sampai April. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Silahkan teman-teman lihat. Ini saya contohkan untuk BKU kas umum. Nah, di sini kita klik bos reguler dan di sini ada Januari, Februari, Maret, April seperti saya jelaskan tadi. Silahkan teman-teman cetak Januari, Februari, Maret sampai April. Nah, misalkan gini tadi bulan Januari kita cetak print. Nah, di sini langsung keluar otomatis ya teman-teman. Di sini terserah teman-teman mau langsung print atau teman-teman ekspor ke PDF. Kalau saya ekspor dulu ke PDF. Saya buat folder untuk BKU masing-masing. Misalkan buku kas umum, buku pembantu pajak. Jadi periode Januari sampai dengan April nanti saya bedakan. Nanti apabila sudah selesai saya download semua sudah pas apa yang akan kita kumpulkan, nanti teman-teman baru print gitu ya. Tapi ini terserah teman-teman dalam membuat laporannya masing-masing. Nah, begitu juga untuk menu yang lain teman-teman, silahkan teman-teman membuat folder atau langsung dicetak, itu teman-teman yang berkreasi. Untuk rincian objek belanja, silahkan teman-teman masuk ke menu penata usahaan. Di sini ada menu rincian objek belanja, teman-teman klik. Lalu ada anggaran bos reguler. Untuk periode silahkan teman-teman, untuk periode teman-teman Januari, Februari, Maret, April seperti yang di BKU teman-teman cetak juga untuk bahan pelaporannya ya. Nah, untuk rincian objek belanja caranya tadi mungkin sama dengan BKU yang di depan tadi. Cara download atau printnya silahkan teman-teman lihat, teman-teman geser lagi bagaimana caranya. BHM dan BHP. Nah, di mana kita mendapatkannya? BHM dan BHP langsung menu penata usahaan, ada barang modal. Nah, di sini ada barang modal. Barang modal untuk barang modal berarti ini adalah belanja modal. Nah, di sini teman-teman lihat untuk periodenya sama, BHM dan BHP teman-teman cetak Januari sampai April juga. Nah, sini misalkan kita lihat untuk BHM apa yang membedakan. Nah, ini BHM ya, ini BHM yang artinya rekapitulasi realisasi belanja dana bos barang modal atau aset. Selanjutnya untuk BHP teman-teman bisa klik di ada tanda panah kecil ini. Nah, barang habis pakai. Di sini sama teman-teman download juga, cetak Januari hingga April untuk periode pertama. Nah, di sini apa yang membedakannya kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, yang tadi BHM sekarang ini BHP. Nah, kedua menu ini silahkan teman-teman download, teman-teman cetak untuk periode Januari sama dengan April. Untuk K7 silahkan teman-teman lihat di sini bos reguler. Untuk periode kita pilih tahap
karena kita melaporkan masih tahap ya teman-teman. Yang berikutnya untuk periode tahap 1, kita centang, kita matikan centangnya. Nah, ini adalah rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS untuk tahap 1. Nah, karena saya untuk tahap 1 tidak ada belanja atau tidak ada realisasi untuk tahap 1. Jadi untuk tahap 1 ini saya masih nol ya teman-teman untuk penggunaan dana BOS periode ini, atau tahap ini masih nol karena saya untuk tahap 1 Januari sampai dengan Maret tidak ada melakukan realisasi. Namun uang tersebut saya belanjakan pada bulan April karena periode untuk tahap 1 adalah Januari sampai dengan Maret. Jadi bulan April tidak masuk untuk tahap 1. Nah, dan ini juga teman-teman, K7 ini sebagai dasar teman-teman untuk membuat laporan BOS online. Nah, ini adalah sebagai laporan teman-teman untuk BOS online. Nanti apa yang ada di sini silahkan teman-teman input, apa yang sudah direalisasikan silahkan teman-teman input. Dan ini juga sebagai bahan dasar untuk mengisi SPTMH kita yang di depan tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah bahan untuk bahwa bukti untuk realisasi kita. Nah, mungkin ini sudah mungkin banyak teman-teman yang sudah paham. Kita langsung ke berikutnya. Untuk bagian 7 silahkan teman-teman siapkan kwitansi dan nota belanja. Nah, di sini saya memiliki sebuah aplikasi yang mungkin ini saya buat sendiri. Ini adalah aplikasi kwitansi NCR yang nantinya bisa kita gunakan sebagai bahan laporan atau penguat agar laporan kita lebih matang ya teman-teman. Nah, laporan kita lebih akurat dalam pelaporan selain nota. Nah, ini adalah kwitansi NCR yang saya buat, ada cetak dan kwitansi dan input data. Nah, untuk teman-teman nanti untuk tutorial berikutnya, video tutorial berikutnya saya akan menjelaskan dan membagikan kwitansi APK kwitansi ini untuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya agar video-video berikutnya langsung masuk atau langsung menuju ke teman-teman. Nah, saya kira untuk kwitansi atau nota-nota belanja semua teman-teman sudah mempersiapkannya. Dokumentasi belanja tahap 1. Nah, untuk dokumentasi belanja silahkan teman-teman mendokumentasikan apa-apa saja kegiatan yang teman-teman laksanakan untuk periode tahap 1. Nah, misalkan teman-teman ada belanja barang, baik itu ATK atau belanja modal ataupun kegiatan yang bisa membuktikan bahwa kegiatan atau dana tersebut memang terrealisasikan dalam penggunaannya, dalam pagu-pagunya. Nah, silahkan teman-teman dokumentasikan setiap kegiatan baik itu berupa foto atau dokumentasi yang bisa memperkuat laporan teman-teman, dan ini bisa teman-teman lampirkan untuk pelaporan tahap satunya. Terakhir kita akan membahas rekening koran kemarin teman-teman ya. Jangan lupa lampirkan rekening koran baik itu di belakang atau di depan untuk sebagai bahan dasar. Untuk daerah saya admin dinas mereka meminta agar rekening koran itu dilampirkan agar tidak ada kekeliruan dalam penginputan. Nah, sebelum laporan kita diterima itu, maka laporan kita akan dicek apa sesuai pemasukan dan pengeluarannya, dan tanggal dan buktinya sama dengan BKU
yang sudah kita cetak tadi teman-teman. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jangan lupa apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman klik tombol di bawah sini, klik di kolom komentar apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada yang kurang jelas dalam pembuatan laporan LPG tahap 1. Nah, jangan lupa subscribe dan like serta komen. Oke, teman sobat operator, hari ini saya akan membagikan bagaimana cara menambah guru serta tendik di aplikasi Dapodik versi 2022. Caranya sangat gampang. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Dapodik. Setelah itu kita masuk ke GTK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan guru yang dimananya di aplikasi Dapodik yang baru kita install dia akan kosong. Nah, kemungkinan banyak rekan-rekan operator yang bingung bagaimana cara untuk menambahkan guru atau menampilkan guru yang sudah aktif di tahun-tahun berikutnya. Caranya sangat gampang, kita langsung saja salin penugasan dan kita klik ya. Nah, maka secara otomatis guru yang dulunya atau di tahun 2021 atau 2020 dia akan secara otomatis masuk ke Dapodik versi 2022. Nah, begitu juga di tendik. Silahkan rekan-rekan operator langsung salin penugasan dan klik ya, maka secara otomatis dia juga akan muncul di aplikasi Dapodik versi 2022. Oke, sekian teman-teman cara bagaimana menampilkan guru yang sudah aktif pada Dapodik versi 2022. Sekian dan terima kasih.